Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 19 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu, pemeliharaanmu di sepanjang hari ini, kekuatan-Mu yang memampukan kami. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kekejian sembahan orang Amon, dinajiskan oleh raja. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kita punya pilihan untuk menyembah Tuhan atau menyembah yang lain. Kita punya pilihan untuk melakukan kebenaran atau melakukan yang salah. Persoalannya bukan terletak pada tempat di mana kita berada, tapi pada sikap kita dimanapun kita berada. Di tempat yang sama, orang bisa punya sikap yang berbeda. Kita perhatikan di sini saudara, dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 13, disebutkan tentang sebuah tempat, yaitu bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan yang didirikan oleh Salomo. Bukit kebusukan yang dituliskan di sini, yang disebut didirikan oleh Salomo, tidak lain adalah Bukit Zaitun. Bukit yang sama di mana Tuhan Yesus seringkali mengajak murid-muridnya berdoa, dan bukit yang sama di mana Tuhan Yesus di malam terakhir berdoa kepada Bapa dalam keadaannya sebagai manusia. Salomo dalam hikmatnya yang begitu luar biasa, ternyata di usia tuanya mendirikan bukit-bukit pengorbanan, bukit kebusukan. Di sana dia mendirikan mesbah-mesbah penyembahan untuk dewa-dewa kejijikan, berhala-berhala yang disembah oleh para istrinya yang berasal dari bangsa-bangsa sekitarnya. Salomo menjadikan Bukit Zaitun itu sebagai tempat di mana ia melakukan tindakan berlawanan dengan kehendak Tuhan. Sebaliknya di bukit yang sama, Bukit Zaitun itu, Tuhan Yesus berdoa dan menyerahkan kehendaknya kepada Bapa. Di tempat yang sama, ada dua sikap yang berbeda. Salomo melawan kehendak Tuhan, sedangkan pribadi Tuhan Yesus Kristus berserah melakukan kehendak Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita cenderung menyalahkan tempat, menyalahkan kondisi atau lingkungan di mana kita berada atas kejatuhan kita ke dalam dosa. Kita mengatakan, oh ini gara-gara tempat lingkungan kerja saya, maka saya menjadi ikut-ikutan berbuat dosa. Ini karena kondisi keluarga saya yang membuat saya jadi orang yang selalu penuh kepahitan. Ini gara-gara desa di mana saya berada membuat saya tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Kita seringkali menyalahkan tempat atas kelalaian kita, kesalahan kita, dan keberdosaan kita. Padahal sebenarnya masalah utamanya bukanlah soal di mana kita berada, tapi bagaimana sikap hati kita di tempat itu. Satu tempat yang sama dalam hidup kita
bisa menjadi dua hal yang berbeda, tergantung bagaimana isi hati kita. Rumah kita bisa menjadi tempat di mana kita jatuh dalam berbagai kesalahan, atau menjadi tempat di mana kita berdoa dan mencari wajah Tuhan. Handphone kita bisa menjadi bukit kebusukan, di mana di sana ada banyak pelanggaran dan keberdosaan, atau menjadi alat untuk memberkati dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menegur setiap kita untuk kita memeriksa kembali tempat-tempat dalam kehidupan kita. Apakah tempat-tempat itu sedang menjadi bukit kebusukan, tempat pemberontakan kita pada Tuhan, atau menjadi tempat di mana kita memuliakan Tuhan, berserah pada kehendak-Nya. Bersihkan hati kita dan singkirkan segala yang tidak baik, sikap yang tidak benar di segala tempat di mana kita berada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang menegur kami, menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Kami sadari bukan soal tempat di mana kami berada yang membuat kami bermasalah dan jatuh dalam dosa, tapi sikap hati kami yang seringkali menentukan tindakan keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan dan tolong kami untuk hidup benar di dalam terang firman-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, kerjakanlah kuasa mujizat pertolongan-Mu di dalam setiap kami. Kami percaya ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pertolongan ajaib yang datang dari Tuhan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu ya Tuhan. Lawatlah setiap orang agar percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.